Jangan tersinggung saudara. Katanya ada yang pernah ikut pengajian 3 hari di sini terus pulang, nggak mau nerusin, hanya nyindir terus saya gitu. Padahal tidak nyindir, hanya tersindir sendiri. Bagi di antara kita yang merasa mudah emosi, mudah jengkel, mudah marah, mudah tersinggung, periksa, jangan-jangan pelit. Bagi yang selalu memendam rasa sakit hati, tidak bisa move on, selalu merasa dilukai, dendam, ingin lihat orang celaka, ingin orang sengsara, itu besar kemungkinan pelit. Orang yang tidak suka nolong orang lain, yang tidak senang berbuat baik, yang selalu hitung-hitungan, itu awalnya adalah pelit. Boleh jadi termasuk yang jarang tobat. Itu awalnya adalah, atau bantuin jawab hadirin. Awalnya mana nyebut gitu aja meni pelit ya. Saya lihat wajahnya banyak yang mikir. Kita ada kemungkinan pelit loh hadirin. Jadi orang pelit itu dia lebih senang ngumpul-ngumpul, lebih merasa aman dengan yang dia kumpulkan daripada janji Allah, padahal yang dia kumpulkan juga itu milik Allah. Jadi orang yang pelit itu tidak mau bayar zakat. Kalaupun zakat, paling zakat fitrah. Kalau dia kurban kambing, kambingnya sebesar kucing ya. Kalau dia sedekah, ini orang pelit ya. Orang pelit punya 2 lembar 5 ribuan. Yang satu masih bagus, yang satu udah lepet. Tebak, yang mana yang akan disedekahkan? Lepet. Ternyata ada 3 lembar 5 ribuannya. Satu bagus, 2 lepet, yang ketiga robek. Yang mana yang disedekahkan? Ya. Begitulah, itu merembet tuh. Orang yang kikir akan jadi banyak masalah dalam hidupnya. Karena dia egois, lebih mementingkan diri daripada orang lain. Sedangkan orang yang senang bersedekah, dia lepas dari egoisnya. Dia lebih senang memilih apa yang Allah janjikan, lebih senang melihat orang lain bahagia. Dia bisa menahan diri dari kesukaan dirinya dengan membahagiakan orang lain. Makanya orang-orang yang senang bersedekah cenderung hidupnya lebih bahagia, lebih tenang, lebih sabar, lebih bisa menahan diri. Jadilah orang yang senang bersedekah itu tambahannya lebih menahan marah. Karena dengan melepas egonya itu, dia sudah tidak memerlukan lagi pengakuan orang. Di sini sedekahnya ikhlas ya. Karena yang suka sedekah diposting terus agak emosi juga, karena ada yang ngasih begini. Baru sedekah segitu diposting, berarti nggak ikhlas. Halo, dia marah tuh sampai nggak tahu yang dimarahinnya siapa. Jadi orang-orang yang senang sedekah itu sudah pindah alamnya, bukan rohnya ya, dari berfokus kepada diri menjadi berfokus kepada keridhaan Allah, syariatnya berfokus kepada membahagiakan orang. Jadi puas bahagianya itu bukan dibahagiakan, tapi membahagiakan. Makanya orang-orang yang dermawan asli itu hampir dapat dipastikan orangnya sabar. Dia tidak mudah marah dan pemaaf. Rasulullah begitu, para sahabat begitu.
Dan orang-orang yang senang sedekah itu merembet kebaikannya. Tidak hanya masalah uang, makanan, tapi bersedekah tenaga, bersedekah ilmu, bersedekah waktu, bersedekah perhatian. Dia akan menikmati sekali, dan itu akan terus meningkat kebaikannya itu. Begitulah orang-orang yang senang bersedekah. Wajahnya jadi begini, seperti yang belum juga sedekah udah pelit. Semangat, harusnya cerah dong hadirin, harusnya gitu. Karena sebentar lagi akan terbukti ya, kotak infak lewat apa meningkat atau tidak. Kalau tidak meningkat berarti emosi nih. Ini pengajian paling nyebelin. Saya ngumpulin uang habis-habisan. Dengar hadirin sekalian, ini ilmu sangat penting bagi orang yang ingin tambah yakin kepada Allah. Gerbangnya adalah sedekah. Kita ingin meningkatkan iman, meningkatkan yakin, sedekah. Sedekah itu nambah iman. Kenapa? Karena orang yang sedekah lebih percaya dengan apa yang Allah janjikan dibanding dengan apa yang dalam pegangan. Orang yang pelit, dia lebih merasa aman dengan apa yang dia kumpulkan daripada dengan janji dan jaminan Allah. Allah tahu sedekah kita, Allah tahu kita hitung-hitungan terus. Memang dimasukin, pastinya dipirit dulu. Sedekah itu bukan menyedekahkan yang kita miliki, tetapi bersedekah yang kita cintai. Makin berat nih wajahnya. Dengernya aja udah berat. Kenapa coba? Ini setan lagi kerja keras nih. Wah, jangan didengar, jangan didengar, karena dia bakal nyuruh kikir. Sedang ini nyuruh sedekah. Pasti ini nggak disukai setan. Hakul yakin. Kita tuh baru rencana aja biasanya udah pelit. Ini sudah sangat sering ditanyakan. Kalau punya uang 150, mana yang disedekahkan? Jujur, jangan langsung soleh, yang asli dulu. 50, ternyata 170, jadinya yang mana? Ternyata 175 tuh nyepet satuan. Ternyata 177. Ternyata 179, yang 2000-nya lepet. Yang mana? Kita bayangkan punya uang yang sama aja, yang kita berikan yang lepet. Nggak bisa jadi ahlul yakin sepanjang kita masih menuruti janji setan. Takut miskin. Takut miskin itu adalah jaminan dari setan. Ayo kalau meniru Rasulullah mungkin kita nggak kuat ya. Rasulullah itu nggak bahkan beliau sesudah sholat asar, biasanya beliau habis sholat wirid, ini enggak, langsung habis sholat pergi ke rumah, lalu sesudah itu duduk lagi. Sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa engkau biasanya zikir pergi? Ternyata sebelum sholat ada uang di rumahnya yang niat disedekahkan dan lupa sehingga sholat. Selesai sholat cepat-cepat menyedekahkan uang itu, baru lanjutkan zikirnya. Sebegitunya Rasulullah. Rasulullah SAW itu tidak hitung-hitungan. Jadi ada selembah kambing, ada orang yang tertarik ke Islam, kemudian kasih kambing itu syahadat. Emas numpuk hasil ghanimah, ambil gerawuk-gerawuk aja. Enggak, buat beliau sama aja, ngasihkan roti, ngasihkan emas.
Ini saya sambil ngomong begini hati saya tertekan ini hati. Karena saya belum begitu, rada nyesek nih hadirin. Rasulullah SAW menerima hadiah. Saudara jangan coba-coba menggunakan ini ke saya. Ini baru teori dulu ya. Salah nih saya ceramahnya nih. Bisa senjata makan Tuhan. Diberikan hadiah, baju bagus, ada yang menginginkannya, dikasihkan. Berat. Tapi seperti itulah yang sudah yakin dengan jaminan Allah. Semua yang ada ini cuma ladang amal. Hadiahnya makrifat yang sempurna. Hadiahnya pahala yang melimpah. Yang ini tidak akan kepikir bagi para pecinta dunia. Sahabat Nabi juga begitu. Tidak ada berat-beratnya. Abu Bakar As-Siddiq seluruh hartanya, aduh, cekot hati saya. Umar bin Khattab separuh. Bagaimana Utsman bin Affan 1000 unta lengkap dengan perbekalan kalau diperlukan. Sahabat-sahabat di Madinah ketika datang sahabat Ansor, rumahnya dibagi dua. Bahkan kalau mau istrinya juga nggak dibagi dua ya. Tapi kalau ada dua ya, kalau engkau mau. Begitu, tidak ada hitung-hitungannya. Mungkin sampai ke tingkat itu kita masih belum, atau tidak tahulah, mungkin saudara sudah ya. Tapi kita harus ada progres ini. Mulai. Bagaimana caranya? Coba ditarget. Tiap dapat uang 5%. Jadi dapat 1.000, sejuta berapa sejuta? 50.000. Udah langsung aja. Lihat. 1-2 bulan jadi miskin tidak? Kalau tidak, naikkan 10%. Dapat sejuta, 100.000 masukin amplop, bagikan. 10%. Dapat 5 juta, setengah juta. Jadi miskin tidak? Mana qasat shadaqatun min mal, tidak akan pernah berkurang harta dengan sedekah. Naik 20%. Dapat sejuta jadi berapa? 200. Dapat 10 juta jadi berapa? 2 juta. Dapat 100 juta, 20 juta. Sedekahkan aja udah cep. Apakah ada bagian zakatnya kalau sudah masuk nisabnya? Jadi miskin tidak? Mustahil. Naik. Kenapa saudara tegang begini? Biasa aja. Ini kan belum. Ini wajahnya beda. Saya lihat 5% masih senyum. 10% mulai mikir cicilan, bayar listrik, kontrakan. 20% udah nggak nafsu. Tadi mau saya naikin 40 tadinya, tapi bisa stroke kita. Bisa nggak jengok. Bayangin baru rencana aja udah pelit kita. Padahal duitnya juga belum ada. Benar? Atau peperihan nyata belum bisa, atau rencana. Kita merencana aja pelit. Persis tentang ilmu dengki ini ya. Akhwat, mau nggak dikasih hadiah? Hadiah bagi akhwat yang ikut pengajian, sepulang dari sini masing-masing dapat 2 juta. Mau? Kemudian dapat tiket ke Singapura gratis. Nginep di sana 4 malam. Mau? Dan uang jajan $1.000. Yang ini bete lihat. Ya udah. Ya udah. Tadi akhwat udah semua ya. Ikhwan pulang pengajian ini masing-masing dapat 20 juta.
terus dikasih ongkos umroh. Itu better. Siapa yang mau ngasih? Baru dengar cerita aja udah pada dengki. Cerita itu dapat yang ini sekarang dikasih 20 juta. Loh si AA dasar sama kaumnya. Itu siapa yang mau ngasih? Bayangkan ngarang aja udah bikin busuk hati. Halo. Karena ada itu para pemuda ngobrol, enaknya kita bikin perusahaan yuk. Iya sok lah. Mending kita bikin perusahaan peternakan ayam, kata yang pertama. Nanti punya ayam banyak, bertelur, dijual, telurnya ditetaskan tambah banyak. Wah benar juga nih. Ya udah kita bikin siapa, gimana perusahaannya? Ya saya lah direkturnya. Loh kenapa kamu direktur? Ya kan saya idenya dari saya. Ya nggak mungkin, tapi yang menjalankan saya. Ribut, baru juga ngobrol. Ayam belum ada, modal belum ada, rebutan untung, bayangin. Begitulah dunia ini. Kalau udah ego, berantem bawaannya. Benar? Koruptor itu kira-kira dermawan tidak? Tidak mungkin. Kalaupun dia sedekah, selain sedikit pasti untuk menutupi korupsinya. Gak mungkin, karena jadinya orang senang berbuat baik itu adalah dari sedekah. Saya ini uangnya sedikit. Loh di sana juga disebut alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, dalam lapang dan sempit. Justru dalam kesempitan itu orang penghasilannya pas-pasan, juga kebutuhannya banyak, dan dia masih mau bersedekah. Itu top. Allah melihat bagaimana hamba ini bersedekah. Kira-kira disia-siakan tidak oleh Allah? Tidak mungkin disia-siakan. Allah tahu orang ini, keluarga ini uangnya sedikit, karena yang ngasihnya juga Allah. Allah tahu nggak punya cadangan buat besok lusa, tapi pemilik semua rezeki adalah Allah. Rezeki itu tidak harus kepikir oleh kita. Kalau Allah mau ngasih, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ahli sedekah itu dekat dengan ahli tawakal. Ahli sedekah itu lebih yakin dengan apa yang Allah jamin daripada yang ada di tangannya. Disebutnya juga zuhud. Ijhad fi dunya yuhibbukallah. Zuhudlah terhadap dunia, Allah mencintaimu. Orang yang zuhud terhadap dunia itu adalah orang yang yakin dengan apa yang ada dalam genggaman Allah daripada apa yang dipegangnya. Nah, orang-orang ahli sedekah itu seyogianya sudah termasuk bagian dari ahli zuhud. Orang yang dicintai Allah. Allah pemilik, penguasa semua rezeki bentuk apapun. Tidak ada satupun makhluk yang dapat rezeki kecuali Allah yang ngasih. Semuanya, semuanya. Mulai dari jerapah, gajah, ikan paus yang begitu besar, sampai kuman, sel yang cuma satu, semuanya yang memberi rezekinya adalah Allah. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fis sya'n. Semua makhluk itu memohon kepada Allah, dan Allah senantiasa dalam kesibukan. Bukan seperti kita sibuk yang ribet, karena semua makhluk diurus oleh Allah. Jadi yang pelit juga tetap yang ngasih Allah. Yang dermawan Allah yang ngasih. Bedanya yang pelit itu seperti pakai baju besi. Makin pelit, makin nyempit baju besinya. Tapi dermawan, longgar hidupnya. Makanya maaf saja nih, kalau orang ingin merasakan hidup bahagia dan mulia,
ingin bisa menahan amarah, ingin punya hati yang bersih, ingin bisa menjadi orang yang lapang, mudah berbuat baik, ingin menjadi ahli tobat, cobalah dimulai dari senang bersedekah. Dek, santri ke kelas, bawa pensilnya jangan 1, 2, 3. Kenapa? Siapa tahu ada teman yang pulpennya habis, pensilnya patah. Duh, pulpen saya pakai. Begitu. Sedekah. Kalau punya bekal roti, potong jadi 3. Lihat teman mau, ternyata yang pengennya bertiga, kita cuman kebagian kantongnya. Rugi tidak? Jawab, rugi tidak? Kalau roti itu dibagikan, kita mati kelaparan tidak? Dibagikan. Allah lihat tidak? Anti deken. Ada balasannya dari Allah. Top.